Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahu ta'ala ba'da na'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Wa'udhu puji dan syukur senantiasa marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, segala curahan nikmat dan karunia-Nya. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita dapat majelis ilmu. Malam hari ini kita akan mengkaji tentang pembagian manusia yang Allah tetapkan. Itu ada tipe ya, ada 4 tipe ya, dan hubungannya dengan kehidupan di dunia ini ya. Dalam menjalani kehidupan di dunia ini, sehingga kita dapat senantiasa mewujudkan husnuzan ya, berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini masuk pembahasan akidah ya. Salawat dan salam terus kita sanjung agungan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat, tabi'in, tabi'in dan kita semua umatnya yang istiqomah bertijak langkah beliau ila yaumil qiyamah. Hadirin rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala menetapkan manusia lengkap ya, dengan potensi ya, kecerdasan ya, kemudian juga harta ya, pembagian rezeki ya, dan seluruh yang berhubungan dengan pembagian ya, atau hak ya, yang mestinya setiap manusia memahami hal ini sehingga dapat menerima ya, ridho dan berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Pembagian ini diambil dari hadis Nabi ya. Nabi bersabda, abdin razaqahullahu malan wa ilman fahuwa yattaqi fihi rabbahu wa yasillu fihi rahimahu wa ya'lamu lillahi fihi haqqan wa hadha bi afdali al manazili wa abdi razaqahullahu ilman wa lam yarzuqhu malan fa huwa shadiqun niyati yaqulu law anni li malan la'amiltu bi amalin fulan fa huwa bi niyyatihi fa ajruhuma sawa'an wa abda razaqahullahu malan wa lam yarzuqhu ilman fa huwa yakhbidu fi malihi bi ghairi ilmin ma la yattaqi fihi rabbahu wa la yasilu fihi rahimahu wa la ya'lamu lillahi fihi haqqan. Hadza bi basil manazili
wa abdi lam yarzuquhullahu malan wala ilman fahuwa yaqulu law anni li malan la amilat fihi bi amalin fulan fahuwa biniyatihi fa wizruhuma sawaun. Nabi bersabda, ya, yang pertama menyampaikan satu perkataan kepada kamu hafalkan, kata beliau, sesungguhnya dunia itu untuk 4 orang, ya, kata Nabi. Innamad dunya di arba'ati nafar. Yang pertama, ya, sesungguhnya untuk 4 orang. Yang pertama, hamba yang Allah berikan rezeki kepadanya. Jadi seorang tipe pertama ini diberikan Allah rezeki kepadanya berupa apa? Harta dari jalan yang halal. Kemudian Allah setelah memberikan harta memberikan ilmu, ya, alim, dia paham ilmu din. Setelah Allah berikan ilmu, kemudian dia bertakwa, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbnya, pada rezeki itu, ya, harta dan ilmu. Selanjutnya dia berbuat baik kepada kerabatnya dengan rezeki yang Allah berikan, yang Allah anugerahkan itu dia gunakan untuk berbuat baik, dan dia mengetahui hak bagi Allah padanya. Inilah kedudukan, ya, di dalam Allah, hamba yang paling afdol, yang paling tinggi. Ini tipe yang pertama, ini sempurna, ya, dalam hadis ini. Allah beri rezeki, harta yang halal, Allah beri paham agama, ilmu, kemudian bertakwa, ya, diberikan ilmu dan harta itu digunakan taat, kemudian juga berbuat baik kepada keluarganya, kepada kerabatnya dengan rezeki yang Allah berikan. Inilah apa? Tipe yang paling utama, ya, yang paling afdol dari 4, ya, jumlah tipe dalam hadis ini. Kemudian Allah, yang kedua, hamba yang Allah berikan rezeki kepadanya berupa apa? Ilmu diberi, alim dia, namun Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan harta, ya. Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan harta yang banyak, jadi tidak kaya miskin dia, tapi diberikan oleh Allah ilmu. Kemudian dia memiliki niat yang baik, dia mengatakan seandainya aku memiliki harta aku akan berbuat baik seperti orang yang memiliki harta si fulan yang beramal dengan hartanya. Maka dia dibalas dengan niatnya yang baik, pahala keduanya orang pertama dan orang kedua sama. Ini tipe yang kedua, ya, Allah. Ini hanya diberi ilmu, namun dia berkeinginan kalau punya harta juga ingin melakukan amal dengan hartanya itu seperti orang yang utama yang pertama tadi. Allah. Yang ketiga, hamba Allah yang Allah berikan padanya apa? Berupa harta. Ini namun dia tidak diberikan oleh Allah ilmu. Hartanya banyak, alim, melimpah, kaya raya, tapi tidak alim, tidak tahu hukum-hukum, tidak paham agama, ngaji aja susah, ya. Membaca Al-Quran pun sulit, lidahnya kaku, apalagi lebih jauh dari itu memahami tafsir, ya, memahami
secara hadis, memahami hukum-hukum. Dia tidak punya kemampuan, ya. Karena Allah hanya memberikan pada dirinya itu harta. Nah, celakanya ini kemudian dia berbuat sembarangan dengan hartanya dengan tanpa ilmu. Dia tidak bertakwa kepada Allah, ya. Dia tidak berbuat baik dengan keluarganya, padahal dia memiliki harta, ya. Dan dia tidak mengetahui hak-hak Allah, celakanya. Maka jadilah hamba ini berada pada keburukan, ya, berada pada kedudukan yang buruk. Alhamdulillah, ini tipe orang yang ketiga, ya, hanya diberi Allah harta, tidak diberi ilmu, tidak punya takwa, tidak memiliki ketakwaan, dan tidak menggunakan hartanya di jalan Allah. Adapun orang yang keempat, tipe yang keempat adalah hamba yang Allah tidak memberikan rezeki kepadanya berupa harta dan tidak pula ilmu. Alhamdulillah. Kemudian dia mengatakan, seandainya memiliki harta, aku akan berbuat seperti perbuatan si fulan dengan orang ketiga yang melakukan keburukan itu, maka dia dibalas dengan niatnya. Dosa keduanya sama. Hadis riwayat Tirmidzi. Alhamdulillah, dalam kehidupan ini kita semua, ya, secara naluri, ya, tabi'i, ya, tabiat ingin, ya, kaya itu sama, ya. Bahkan manusia itu digambarkan dalam hadis Nabi, sekiranya manusia sudah memiliki harta yang dipermisalkan 2 lembah emas, punya emas sebanyak 2 gunung, ya, ternyata masih menginginkan lembah gunung yang ketiga. Dan Nabi sampai mulut manusia itu disumpal dengan tanah, barulah dia merasa puas atau cukup dengan harta itu. Artinya mati, ya, disumpal tanah itu. Sehingga apa? Terhadap harta ini manusia betul-betul, ya, sangat ambisi, ya, sangat suka, sangat ingin memiliki. Karena itu dalam kajian akidah, ya, Allah Subhanahu wa taala yang kuasa, yang kita lamu Allah Rabbul Syai'in qadir, membolak-balikan sesuatu keadaan, termasuk, ya, menetapkan, ya, rizki, yabsutu rizqa liman yasha wa yaqdir. Allah yang melapangkan rezeki setiap hambanya dan menakdirkan segala sesuatu, ya, sesuai dengan qadar, ya, ketetapan Allah. Maka dalam hal ini, ya, kita sebagai seorang muslim bagaimana bersikap dengan harta ini, terhadap harta. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan, ya, wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Kita disuruh mencari, ya, kehidupan akhirat, karunia bagaimana nanti bisa sukses di akhirat, tetapi juga tidak melupakan dunia. Wala tansa nasibaka minad dunya, bagianmu di dunia ini. Sehingga produktivitas hidup seorang muslim, ya, lagi mukmin, muhsin, dalam kehidupannya dia senantiasa menjalankan perintah Allah sebagai panduan hidupnya. Agama ini di mana perintah-perintah Allah dijalankan dan memikirkan
keberhasilan di akhirat nanti. Adapun urusan dunia dia berikhtiar, bekerja keras, ya, berusaha, ya, bekerja sebagaimana sunatullah kehidupan ini. Dia menjalani profesi-profesi yang ada yang halal, kemudian dia berdoa kepada Allah dan bertawakal, ya. Berusaha, berdoa dan bertawakal, menyerahkan seluruh urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kenyataannya setelah dia menjalani kehidupan itu, mengutamakan ibadah sebagai tujuan hidup, kemudian itu ibadah mahdhah, kemudian ibadah ghairu mahdhah, meniatkan bekerjanya, beraktivitas mengurus kehidupan ini, ngurus keluarganya, ngurus masyarakat, itu juga bisa bernilai ibadah. Selanjutnya dia berdoa dan bertawakal kepada Allah, lebih mengutamakan bagaimana keridhaan Allah itu ada pada dirinya dengan prinsip-prinsip, atau dia meraih keridhaan Allah, prinsip hidup zuhud, mengutamakan akhirat, ya, tidak mengambil semua peluang-peluang yang bisa jadi bercampur dengan hal-hal yang subhat atau yang haram. Ini orang-orang yang zuhud lebih mengutamakan, ya, apa yang ada di sisi Allah. Kemudian dia bekerja, mencukupkan diri, membatasi diri ketika waktu sholat, berhenti, ya, melakukan aktivitas pekerjaannya itu, berhenti dulu, baru ditinggal sholat dahulu, ya, tepat waktu, ya, kemudian berzikir. Lalu hari-harinya juga disempatkan untuk tilawah Al-Quran. Dalam kehidupannya juga disempatkan bagaimana bisa beramal ma'ruf nahi munkar. Terus dia menjalani kehidupan seperti itu, mengamalkan sunnah-sunnah. Kemudian Allah menetapkan dia termasuk orang yang umpamanya, ya, umpamanya ini kategorinya hanya memiliki ilmu, ya, tidak memiliki harta. Maka sesungguhnya apa yang Allah berikan itulah yang terbaik, cara Allah menjaga dirinya. Sebab bisa jadi kalau dia memiliki harta, dia bisa terjerumus, ya, sama saja, ya, harta. Ujian itu berupa kemiskinan, kemelaratan, kefakiran, atau ujian itu berupa kelapangan, ya, berlimpah harta atau kekayaan, kemewahan. Sama, semuanya itu bernilai ujian, ya, ujian sabar dan ujian syukur, ya. Ternyata manusia lebih banyak yang sukses diuji dengan kekurangan atau kemiskinan, dia mampu bersabar, ketimbang manusia itu diuji dengan melimpah ruahnya harta. Alhamdulillah, dari penjelasan hadis ini, 4 tipe ini, ya, kita ingin tipe yang pertama tentu yang ideal, mencita-citakan itu, mencita-citakan, mengharap, berupaya, ya. Tapi memang pada dasarnya akidah kita menetapkan Allah yang menjadi penentu. Al-insanu bitakhir wallahu bitakdir. Manusia hanya berusaha. Maka sebagai orang tua nanti, ya, yang mengharapkan anaknya lebih kaya dari orang tuanya atau dari dirinya, coba terjemahkan hadis ini dalam kehidupan, bahwa Allah yang kuasa membagi ilmu, membagi harta, ya, dan bahkan memberikan ketakwaan. Orang tua tentu saja semuanya sama, ingin yang ideal, yang pertama. Tapi hendaknya juga manusia berhusnuzon, orang tua berhusnuzon kepada Allah. Bila mana anaknya, ya, tidak sesuai atau doanya belum terkabul, anaknya hanya diberikan oleh Allah ilmu,
anaknya menjadi orang yang lebih mengutamakan berdakwah, mengutamakan hidup sederhana, yang penting bisa istiqomah mengajar ngaji umpamanya. Bayarannya tidak seberapa, itu dia pilih daripada memilih pekerjaan yang murni hanya bekerja mengumpulkan uang sehingga bisa kaya. Ternyata anaknya memilih yang utama menjadi dai, menjadi guru agama. Hasil ketika sudah sekian tahun ternyata hartanya sedikit ilmunya yang berkembang luas mendalam tapi hartanya sedikit. Allah, hendaknya orang tua yang menghadapi ujian seperti itu ridho raditu billahi robba, mengikhlaskan, meridhoi ketetapan Allah itu yang terbaik. Tentu saja ada hikmah di balik semua yang Allah tetapkan. May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Nabi mengatakan, bersabda bahwa siapa yang dikehendaki Allah anak itu atau anak kita menjadi orang yang baik, siapapun itu orangnya, dikehendaki Allah jadi orang baik, tanda-tandanya Allah akan memahamkan kepada orang itu, kepada anak itu, kepada manusia itu pemahaman atau luasnya atau mendalamnya ilmu agama, condong, fokus, serius dia kepada bidang agama. Sebab pangkal dari kebaikan itu dari ilmu, dan ilmu yang menghantarkan kepada kebaikan yang paling utama adalah ilmu agama. Alhamdulillah, ini bagian juga akidah, tapi juga bisa dikaitkan dengan bagaimana orang tua yang mendidik anaknya dengan susah payah membiayai anaknya untuk bisa menyelesaikan pendidikan bahkan sampai pada jenjang yang paling terakhir yaitu jenjang S3 umpamanya. Orang tua itu bercita-cita dan mewujudkan cita-citanya itu menyekolahkan, mengupayakan sekuat tenaga agar anaknya bisa sukses sampai pendidikan tinggi. Yang itu tidak sedikit dimaksudkan supaya supaya hidupnya lebih baik dari orang tuanya, berbekal ilmu, diharapkan bisa juga mudah hidupnya dalam mencari rezeki yang berujung pada memiliki harta yang banyak juga Dengan ilmu yang diperoleh itu diharapkan anaknya itu bisa kaya juga setelah memiliki ilmu. Alhamdulillah tadi 4 pembagian tadi menjadi jawaban dari Allah Subhanahu wa taala itu membagi ada yang diberikan harta, ilmu, ketakwaan, amal soleh dengan keluarganya. Ada juga yang hanya diberikan harta tidak diberikan ilmu. Ada juga yang hanya diberikan ilmu, tidak diberikan harta. Dan celakanya ada yang dua-duanya tidak pula diberikan harta, tidak pula diberikan ilmu. Nah, orang tua yang memilih anaknya dikuliahkan sampai pendidikan tinggi
sekolahkannya terus, ini pasti ya ilmu nomor satu, tapi juga berharap harta. Bila mana kenyataannya faktanya ini yang di jalur ilmu itu tidak akan lebih kaya dari orang-orang yang memilih jalur usaha atau bisnis ya, atau orang-orang yang fokus dalam bidang ekonomi ya. Walaupun bisa jadi pendidikannya tidak sampai kuliah, tidak sarjana, bahkan apalagi sampai S2 tidak, tapi dia nyatanya dalam kehidupan ini ternyata menjadi orang yang ekonomi hartanya banyak, sukses dalam arti harta yang banyak ya, jadi miliarder ya, jadi sultan apa istilahnya, jadi orang kaya. Alhamdulillah, maka terimalah ketetapan Allah para orang tua dan luruskan niat ya, bahwa ilmu itu lebih mulia ya, lebih utama dibandingkan harta. Ilmu itu menjaga pemiliknya, Ali bin Abi Thalib, dan harta justru harus dijaga. Kemudian juga ada dalam teori-teori parenting ya, segala macam penelitian riset ya, yang bermaksud ya menghasilkan metode mendidik ya, atau strategi mendidik atau cara-cara mendidik yang berhasil, supaya berhasil ya, semua diuji coba ya, eksperimen ya, diteliti, di riset, hasilnya supaya berhasil. Namun dalam agenda kita ya, umat Islam, sebenarnya puncak dari segala teori parenting itu dalam agama kita adalah doa ya. Adalah doa. Kenapa demikian? Hidayah yang Allah berikan itu tidak semata-mata ya, atas kehebatan penguasaan metode ya, mengajar atau mendidik. Allah memberikan hidayah taufiknya utamanya itu seperti atau cahaya yang Allah berikan itu tidak serta-merta orang tua otomatis ya, memperoleh anaknya memperoleh, atau peserta didik itu memperoleh cahaya itu. Allah Subhanahu wa taala memberikan itu taufiknya itu ya, itu tidaklah mudah ya, tidak mudah, sehingga sebagai orang tua dan guru tidak ada upaya yang paling puncak ya, ini selain apa? Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini dikisahkan ya, Fudail bin Iyad ya, ulama yang begitu harum namanya, di mana Imam Az-Zahabi dalam kitabnya Syiar A'laman Nubala membawakan banyak pujiannya pada ulama berkarisma yang wafat sekitar abad kedua Hijriah. Dikisahkan Fudail bin Iyad ini orang yang soleh ya, orang yang berilmu, yang alim, warok ya, hati-hati, siqoh, akidahnya kuat, kemudian akhlaknya baik, mulia, giat dalam ibadah ya. Bahkan Ibnul Mubarak sampai-sampai berkomentar kepada Fudail bin Iyad, khairun nas afdal al-fadil khairun nas al-Fudail bin Iyad. Manusia yang baik pada zaman ini, yang paling afdal, yang sebaik-baik manusia adalah Fudail bin Iyad.
Nah, meskipun kesolehannya luar biasa, tetapi beliau merasa lemah. Ya. Jadi Fudail bin Iyad ini dipuji oleh ulama-ulama lain, ya luar biasa kesolehannya, tetapi beliau merasa lemah dalam mendidik anaknya. Ya sadar benar bahwa yang menjadikan anaknya baik adalah Allah Subhanahu wa taala. Keyakinan ya yang jujur, yang murni, yang bersih. Fudail meyakini betul ya, kelemahan dirinya sebagai orang tua dan memahami betul bahwa hakikatnya yang bisa menjadikan anaknya soleh-solehah adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang bisa menjadikan anaknya menjadi baik adalah Allah Subhanahu wa taala, bukan dirinya. Maka Fudail pun lantas berdoa, "Ya Allah, sesungguhnya aku telah bersungguh-sungguh mendidik anakku. Allahumma inni ijtahadtu an awadibu'il aliyan falam uqdiru ala ta'dibihi fa'adabihi li." Ya Allah, sesungguhnya aku telah bersungguh-sungguh mendidik anakku, akan tetapi aku merasa tidak kuasa mendidiknya, maka didiklah ia untukku. Saya ulangi, ya Allah, sesungguhnya aku telah bersungguh-sungguh mendidik anakku, akan tetapi aku merasa tidak kuasa mendidiknya. Ya Allah, maka didiklah dia untukku. Itulah doa dari Fudail bin Iyad. Beliau berdoa dengan puncaknya ya, menyandarkan seluruh ikhtiarnya setelah ikhtiar kepada Allah Subhanahu wa taala. Menyerahkan anaknya, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala setelah berikhtiar. Kemudian anak beliau ya yang bernama Ali berkat doa dan tawakal, kepasrahan beliau itu, tauhid beliau yang tinggi, anak beliau bernama Ali menjadi hamba yang takut pada Rabbnya, ya. Dan anaknya menjadi anak yang lembut hatinya. Anaknya kemudian apabila mendengar ayat-ayat tentang siksa, ya, cerita tentang azab pedih di neraka, anaknya menangis sesenggukan, ya, sampai anaknya Fudail bin Iyad yang bernama Ali ini pingsan. Sampai pingsan. Bahkan dikisahkan dari Rasulullah bahwa anaknya Fudail bin Iyad ini yang bernama Ali ini meninggal dunia lantaran mendengar ayat yang dibacakan bapaknya Fudail ini saat sholat. Jadi Ali menjadi makmum sholat berjamaah dengan Fudail bin Iyad, bapaknya, ayahnya, abinya, dan meninggal dunia saat ayahnya membaca surat Az-Zumar ayat 47. Wa badalahum minallah ma lam yakunu yahtasibun. Dan jelaslah bagi mereka azab dari Allah yang belum pernah mereka perkirakan. Adalah sebesar apa ini rasa takut Ali itu, sampai
ia jatuh pingsan dan meninggal dunia setelah mendengar ayat ini. Kalau kita coba ayat Quran dibacakan tidak bergetar ya, tidak ada kontak ya, hati kita ini tidak tersentuh ya. Kita berjauh ya kita dengan keimanan Ali anak dari Fudelbi ya. Wa badalahum minallahi ma lam yakunu yahtasibun, dan jelaslah bagi mereka azab dari Allah yang belum pernah mereka perkirakan. Maka kemudian mendengar ayat ini, Ali meninggal pingsan dan langsung meninggal dunia. Alhamdulillah, tentang ayah dan anak yang istimewa ini, Sufyan bin Uyainah pernah berkata, tidaklah aku melihat seorang pun yang paling takut kepada Allah melebihi Fudail bin Iyad dan anaknya. Alhamdulillah, Bapak Ibu, yang harus kita yakini bahwa Allah lah yang menjadikan anak kita menjadi baik. Ini poinnya, pelajaran penting dalam masalah akidah dan parenting. Hidayah itu ada di tangan Allah, Zat yang menganugerahkan taufik. Bahwa setiap kebaikan itu asalnya adalah taufik yang Allah berikan kepada seorang hamba. Anak kita mau mengaji, anak kita mau sholat, anak kita mau berzakat, bersodakoh, ya, berbuat baik di muka bumi, itu berasal dari taufik yang Allah berikan. Kita menasihati, membimbing, memberikan contoh, teladan, itu semua tidak akan ada hasilnya jika Allah tidak memberikan taufik. Maka boleh saja kita banyak belajar parenting ya, dengan segala macam teori-teori yang ada, bahkan biaya yang mahal, sekolah yang mahal, itu sah-sah saja asal mampu, bagian daripada ikhtiar ya, usaha yang terbaik sebagai orang tua. Namun kami ingatkan bahwa doa ya, jangan tinggalkan doa sebagai senjata kita, silahul mukmin, yang menjadi kunci kebaikan, keberhasilan paling utama. Doa adalah puncak dari segala macam teori parenting yang ada. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.